Mengunjungi Desa Longnyau dibutuhkan perjuangan berat, utamanya bagi kami yang datang dari jauh. Untuk mengakses desa ini, dari kota Malinau, ibu kota kabupaten, kami butuh waktu 2 hari perjalanan. Hari pertama ditempuh dengan naik kendaraan double garden ke Desa Longpada, desa terdekat dari Longnyau. Barulah keesokan harinya dilanjutkan dengan berjalan kaki dalam waktu 8 jam. Menyeberangi Sungai Pada yang cukup deras dilanjutkan dengan mendaki perbukitan yang seolah sambung menyambung. Tutupan hutan primer mampu melindungi kita dari deraan panas terik matahari. Hanya tarikan napas yang tersengal saling berlomba menaklukkan perbukitan itu. Sesekali, pacet-pacet hisap darah mampir di kaki dan harus segera dibuang jauh-jauh. Setengah perjalanan, barulah kita bertemu dengan jalan rintisan. Dulu jalan ini sempat berfungsi setahun. Hanya saja satu jalan itu terputus karena banyak longsoran dan juga jembatan darurat yang tidak bisa lagi digunakan. Sampai kini, berjalan kakilah yang paling mudah untuk menjangkau Desa Longnyau. Ada pilihan lain dengan menggunakan keting-ting, tetapi arus sungainya sama beratnya. Belum lagi biaya penyewaannya yang sangat mahal. Desa Longnyau merupakan desa yang dihuni oleh 32 kepala keluarga dari suku Punan. Warga desa ini baru menetap sejak tahun 1990-an. Sebelumnya, sebagaimana suku Punan lainnya, suku ini hidup mengembara dalam hutan untuk mencari hasil hutan berupa gaharu dan juga untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan memanen fulung dan jema yang menghasilkan sagu. Pergerakan suku ini juga dipengaruhi oleh ketersediaan hewan buruan di wilayah itu. Meski mengembara, setiap suku sudah memiliki wilayah adat yang mereka tandai dengan kesepakatan batas imajiner berbasis geografi. Saat pemerintah pusat dengan program pemukiman kembali masyarakat tertinggal, 11 desa di Kecamatan Sungai Tubu memilih untuk pindah ke lokasi resettlement penduduk atau respen Tubu di pinggir kota Malinau. Sedangkan 5 desa lainnya yaitu Desa Longnyau, Desa Longpada, Desa Longranau, Desa Rian Tubu, dan Desa Longtiti memilih untuk tetap di wilayah jelajah mereka. Hingga tahun 1990-an, desa-desa ini mulai untuk bermukim secara permanen. Kepala Desa Longnyau mulai mencari tempat untuk menetap. Pemilihan tempat menetap itu jatuh pada percabangan Sungai Tubu. Lokasi tersebut dipilih setelah pertanda dari burung elang yang dalam bahasa setempat disebut dengan nyau. Elang yang terbang mengitari persimpangan sungai itu dianggap sebagai pertanda dari dewa untuk memilih tempat tinggal. Diberi namanya tempat itu pemukiman Longnyau. Di pemukiman baru inilah mulai dilakukan pertanian peladangan untuk mendukung pola hidup menetap. Interaksi dengan suku Merap di Bahau Ulu yang diakses sehari berjalan kaki dari Nyau membuat masyarakat Nyau makin mantap untuk memulai hidup berladang dan stabil di satu daerah. Tahun 2005, ada rencana dari Kesatuan Adat Besar Punan Kabupaten Malinau untuk menyatukan desa-desa di Sungai Tubu dalam satu kawasan. Alasannya untuk lebih mudah mengembangkan sarana dan prasarana pembangunan, sekolah, layanan kesehatan, dan juga pembangunan bandar udara perintis untuk percepatan pergerakan ekonomi. Lokasi yang paling banyak daratan untuk menyatukan ini dipilih di Long Tepuh, agak ke hulu Longnyau, namun masih dalam wilayah desa Nyau. 3 desa sepakat untuk gabung, Longpada, Longnyau, dan Longranau. 2 desa lainnya, Longtiti dan Rian Tubu, karena jaraknya terlalu jauh, memilih untuk tetap di desa mereka. Tahun berganti, namun rencana pembangunan yang diangankan tak kunjung datang. Akibatnya, desa-desa awal yang sudah bergabung kembali ke lokasi desa semula. Hanya Longnyau yang bertahan, karena Long Tepuh masih dalam wilayah desa mereka. Juga ada pertimbangan di lokasi lama Longnyau yang cukup rawan banjir. Di Long Tepuh inilah kini warga Long hidup dan berpenghidupan. Sebagai desa yang masih tetap dalam wilayah pembangunan, Nyau masih berfokus dalam 3 hal utama, yaitu pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia, pembangunan perumahan, dan pengembangan ekonomi. Ya, pemerintah selama ini sudah melakukan membantu anak-anak sekolah itu melalui anggaran dana Gerdema. Bagi mereka yang anak-anak kita yang sekolah, yang kuliah di Jogja, di Samarinda, kita itu harus
menganggarkan anggaran untuk mereka, untuk membantu mereka. Kalau untuk yang kuliah itu ada 5 orang yang ditanggung pemerintah desa yang kuliah. Kalau untuk orang yang anak-anak kita yang SMA itu dibantu juga oleh pemerintah desa, karena per kepalanya itu ada 1 juta gitu untuk membantu mereka untuk beli buku mereka dan belanja alat-alat kebutuhan mereka di dalam sekolah mereka. Demikian juga kemudian kepada anak-anak SD yang SD kita di Long Nyaw ini juga kita bantu dengan pemerintah desa membeli baju, seragam, alat tulis dan buku-buku mereka. Itu yang menjadi satu program pemerintah desa untuk membangun dan membantu anak-anak sekolah di Long Nyaw ini. SDM ini sangat penting bagi pemerintah desa karena perkembangan sekarang ini sangat luar biasa, apalagi ke depan nanti. Maka oleh karena itu kita harus melakukan hal-hal demikian supaya anak-anak kita di Long Nyaw ini bisa menjadi anak yang sukses nanti, kemudian meneruskan pemerintahan kita yang sekarang. Dan selanjutnya, karena kita di wilayah Sungai Tubuh, khususnya di Long Nyaw ini, wilayah kita sangat besar. Oleh karena itu kita perlu anak-anak kita butuh pendidikan supaya mereka bisa menjaga hutan-hutan kita di Long Nyaw ini. Meski sejak dahulu masyarakat Nyaw meyakini teritori mereka sudah disepakati secara geografis dengan desa tetangga, namun wilayah suku lainnya sudah ada batas bentang alam. Namun di sisi lain, potensi hutan Kalimantan yang berlimpah kayu ternyata juga sudah dikotak ke dalam izin konsesi perusahaan logging. Wilayah desa Long Nyaw ini sangat besar diambil oleh Indotani. Nah, sehingga wilayah kami di Long Nyaw ini yang tersisa itu hanya sedikit saja. Oleh karena itu pada saat kami bergabung dengan teman-teman dari Kakawarsi untuk mengusulkan hutan itu sebagai hutan desa. Padahal hutan yang mengelilingi Long Nyaw sejatinya ada sumber penghidupan masyarakat desanya. Di hutan ini ladang-ladang masyarakat dikembangkan. Di hutan ini juga hewan buruan untuk memenuhi kehidupan pangan diambil. Dan tentu juga hutan lebat Kalimantan menyimpan gaharu yang bernilai ekonomi tinggi untuk menopang kehidupan. Pekaplingan hutan oleh negara untuk konsesi selalu diimbangi masyarakat dengan pengakuan wilayah mereka. Untuk itulah, bantuan dan dukungan KKI Warsi, Long Nyaw mengusulkan hak kelola hutan desa. Ya, tentu harapan saya sebagai pemerintah desa Long Nyaw, pertama, semoga kerjasama kita dapat berjalan dengan baik. Kemudian langkah selanjutnya, semoga melalui di dalam hutan desa ini nanti tentu masyarakat juga menikmati daripada hasilnya, bagaimana untuk bisa dikelolakan supaya masyarakat juga tahu semuanya dan menikmati semuanya itu. Bagi warga Long Nyaw, hutan adalah nadi kehidupan. Itulah mereka menamakan dirinya Nak Lunang. Nak Lunang yang hidup dalam balutan keramahan, dalam pengakuan wilayah kelola yang sudah diakui negara.